Kita bakal bahas soal UTS Matek 1 nomor 1 mengenai comparative statics. Nah, comparative statics sendiri udah diajarin dulu di Madas ya, jadi kita bakal sedikit mengulang. Model pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup adalah seperti berikut. Nah, ini kita dikasih persamaan simultan mengenai pendapatan nasional Y, konsumsi C, dan pajak T. Bisa dibaca sendiri. Di masa pandemik, pemerintah menggerakkan perekonomian dengan menggenjot pengeluaran pemerintah atau G0 dan menurunkan pajak penurunan T0. Bagaimana dampak peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional? Kita dikasih clue ini ya, yaitu adalah do Y per do G0 dan do T per do T0. Gunakan pendekatan fungsi implisit dan Cramer's rule untuk penghitungan. Nah, untuk mendapatkan fungsi implisit, kalian bisa langsung pindahkan semua variabelnya ke salah satu ruas. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah fungsi implisitnya, atau bisa dibaca juga sebagai F1 adalah fungsi dari Y, C, I0, G0 sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, kemudian kalian langsung aja cari total derivatif terhadap G0. Yang pertama kita G0 dulu ya, sebelum ke yang T0. Untuk mencari total derivatifnya, ini menggunakan chain rule, jadi kalian tinggal derivasikan F1 terhadap semua variabel yang ada. Nah, tapi nulsnya adalah ketika diderivasikan kepada variabel endogen, atau misal ini Y, C, dan T, maka nanti bakal ada indirect effect-nya. Ini ya, indirect effect-nya. Dan ini. Tapi kalau misalnya diderivasikan terhadap variabel konstan atau eksogennya, nanti biasanya tidak ada indirect effect-nya. Jadi cuma seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, lakukan hal yang sama terhadap persamaan kedua dan fungsi ketiga juga. Ini kalian bisa lihat, kalau di fungsi kedua, konstannya yang ini, jadi tidak ada indirect effect-nya, dan juga yang ini. Nah, kemudian kalau kalian udah bikin total derivatifnya, kalian bisa bikin Jacobian matrix-nya. Jadi emang asal-usul dari Jacobian matrix itu kita bisa pakai total derivatif. Nah, caranya gimana? Step pertama, kalian bikin dulu matriks vektornya. Ini matriks vektornya ya. Ingat, matriks vektor itu nanti bakal erat hubungannya dengan derivatif dari variabel-variabel endogen yang terhadap variabel yang kita pilih. Nah, kan kita pilih adalah G0. Jadi nanti matriks vektornya itu isinya bakal seperti ini, yaitu dy per dg0, dc per dg0, dan dt per dg0. Nah, kalau kalian lihat, di setiap total derivatif nanti ada nilainya juga seperti ini, dy per dg0, dc per dg0, dan di sini karena tidak ada t di fungsi pertama, jadi tidak ada dt per dg0, sehingga nanti pengali dari dt per dg0 itu hasilnya pasti sama dengan 0. Nah, kalau kalian udah bikin seperti ini, kalian bisa bikin Jacobian matrix-nya. Nah, untuk mencari Jacobian matrix-nya, kalian tinggal pindahin aja. Yang ini. Do F1 per do Y. Kalian pindahin ke sini. Karena bakal dikalikan dengan dy per dg0 ya. Kemudian, do F1 per do C bakal masuk ke sini. Kemudian, di sini karena tidak ada do F1 per do T, tapi kalian tetap tulis aja. Nah, di sini nanti hasilnya bakal sama dengan 0. Nah, lakukan hal yang sama terhadap fungsi kedua dan ketiga. Di baris kedua dan ketiga, nanti kalian bakal nemu hasilnya adalah Jacobian matrix yang ini. Jadi kalian, ini memang biasanya udah ada polanya. Nah, kalau udah ketemu, kalian tinggal cari matriks hasilnya. Nah, matriks hasilnya cara nyarinya gimana? Nah, nyarinya adalah dari total derivatif yang udah kita ketahui di atas, ini variabel eksogen dan konstannya itu kita pindahkan ke arah kanan. Jadi ini, kemudian ini, dan ini itu kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, kalau dipindahkan ke ruas kanan, ini kita bisa bilang di ruas kanan adalah sama dengan min do F1 per do G0.
Nah, begitu juga di fungsi kedua adalah min do F2 per do G0, dan seterusnya. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, kan kita udah nemu Jacobian matrix, vektor, dan daerah hasilnya nanti formulanya kayak gimana. Ya, kalian tinggal operasikan. Di sini kita mulai dari baris pertama, kolom pertama ya, do F1 per do Y. Nah, ini berarti kalian tinggal nyari derivasinya aja di persamaan pertama. Y, min C, min I0, min G0 sama dengan 0, itu kalian turunkan terhadap Y. Nah, turunannya adalah 1, ya kan? Soalnya Y di sini adalah 1 dikali Y. Nah, begitu juga dengan yang ini, do F1 per do C. Nah, di sini C adalah di fungsi pertama, ini ada min C. Jadi kalau kita turunkan nanti hasilnya adalah min 1. Karena tidak ada T di fungsi pertama, nanti hasilnya adalah 0. Nah, begitu seterusnya untuk fungsi kedua dan fungsi ketiga, kalian tinggal ngikutin flow. Nanti kalian bakal nemu hasilnya, Jacobian matrixnya adalah seperti ini. Yang ini Jacobian matrixnya. Nah, daerah hasilnya juga sama, kalian tinggal turunkan do F1 per do G0 nanti dikalikan dengan min 1. Nah, karena di 3 persamaan di atas yang ada G0-nya adalah fungsi pertama aja, jadi ya pasti sisanya bakal jadi 0. Sementara fungsi pertama, ini ada min G ya. Nah, min G itu ketika kalian turunkan fungsi pertama terhadap G0, hasilnya adalah 1. Nah, karena ini ada minnya, bahkan jadi ketika kalian derivasikan nanti hasilnya adalah min 1, karena ini ada minnya juga, nanti kalian ini bakal jadi double min, maka hasilnya adalah plus 1. Nah, step yang sama kalian lakukan, tapi terhadap T0 nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya mirip-mirip, tetapi alih-alih kepada G0, ini adalah turunan terhadap G0. Nah, yang berbeda nanti adalah berada di matriks hasilnya, di mana matriks hasilnya itu adalah turunan dari fungsi tersebut terhadap T0, kemudian dikalikan dengan min 1. Jadi, karena persamaan kedua dan ketiga itu tidak ada T0-nya, maka hasilnya adalah 0. Nah, fungsi ketiga kan ada T0-nya, maka hasilnya adalah nanti sama dengan 1. Karena ini ya, min 1 dikali min yang ada di sini. Jadinya bakal jadi 1. Matriks Jacobiannya bakal tetap sama, matriks vektornya bakal beda. Nah, jadi adalah turunan setiap variabel endogen terhadap T0. Atau ini. Nah, kalau kalian udah nemu, nanti kalian tentuin berapa determinan Jacobian matriksnya. Nah, ini pakai cara kofaktor yang dulu udah diajari di Madas ya. Nah, caranya adalah kalian ambil salah satu baris atau kolom. Di sini aku ambil baris pertama, kemudian aku kalikan masing-masing bilangannya dengan kofaktornya. Jadi 1 aku kalikan dengan 1B, 1 aku kalikan dengan determinan dari 1B01, dan jangan lupa ini, jadi di daerah sini itu pasti negatif, dan negatif ini berarti double negatif ya, karena double negatif nanti jadinya positif. Nah, jadinya adalah 1 dikali determinan dari min B, min E1, dan karena di sini bilangan ketiga adalah 0, maka bisa aku abaikan aja. Nanti kalian bakal nemu hasilnya adalah 1 min B plus EB. Nah, karena kita udah belajar PE ya, kita bakal tahu bahwa yang dimaksud dengan B ini adalah MPC, atau Marginal Propensity to Consume, di mana nilainya biasanya berkisar antara 0 hingga 1. Meskipun nggak menutup kemungkinan nanti nilai B sama dengan 1 atau lebih dari 1. Tapi sesuai dengan teorinya Keynes ya, kalau misalnya pendapatan nanti ada yang ditabung juga. Nah, jadi biasanya hasilnya B adalah nilainya di antara 0 hingga 1. Sementara E, ini adalah pajak persentase pajak penghasilan. Biasanya seperti itu. Dan nilainya juga berkisar antara 0 hingga 1. Karena kan nggak mungkin kayak pemerintah ngepajakin kalian lebih tinggi daripada pendapatan kalian sendiri. Nah, kalau kita udah tahu nilai B dan E, nanti kalian bisa identifikasi bahwa 1 min B plus EB itu nilainya positif. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah nilainya tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, nanti bakal tidak ada unique solution. Nah, karena ini adalah tidak sama dengan 0, maka nanti kita bisa cari unique solution-nya.
Nah, sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 ini adalah prasyaratnya ya, yang tadi disinggung di soalnya. Kalau tidak sama dengan 0 berarti prasyaratnya itu terpenuhi, bakal ada unique solution-nya gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke yang B. Kita disuruh menghitung keseimbangan Y star, C star, dan T star. Kita bisa gunakan metode Cramer's rule. Nah, caranya gimana? Kita bikin matriks Jacobian, matriks vektor dan daerah hasilnya, tetapi kita tidak perlu cari total derivatifnya terhadap G0 atau T0. Nah, kita bisa pakai cara yang dulu udah diajarkan di Madas. Nah, kayak gini. Kalian cari matriks ini, persamaan ini, caranya gampang. Untuk variabel eksogen dan konstan, itu kalian taruh di sebelah kanan. Pokoknya dipisah antara variabel endogen, parameternya, dengan variabel eksogen dan konstannya. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kalian bikin matriks vektornya dulu, mana matriks vektornya itu pasti adalah variabel endogennya. Nah, kemudian untuk matriks hasilnya itu adalah yang berada di sisi kanan atau konstan dan variabel eksogennya, yaitu I0 plus G0, A, dan T0. Nah, kemudian untuk yang berada di matriks Jacobian ini itu adalah pengalinya Y, C, dan T. Nah, untuk fungsi pertama ya, nah Y-nya itu kan dikali dengan 1, dan C-nya dikali dengan min 1, sementara nggak ada T-nya, maka T-nya 0. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Dan begitu juga seterusnya untuk fungsi kedua dan fungsi ketiga. Kalian tinggal cari aja berapa nilainya yang bakal jadi pengali Y, C, dan T. Nah, kemudian kita cari berapa Y, C, dan T keseimbangannya. Nah, untuk mencarinya kita bisa pakai Cramer's rule. Gimana caranya? Sorry, ini aku lupa bikin bracket buat determinannya. Nah, caranya kalian pindahkan daerah hasilnya ini menjadi pengganti di matriks Jacobiannya yang jadi pengalinya. Nah, untuk mencari Y star-nya, kita ubah di kolom 1. Soalnya kolom 1 bakal jadi pengalinya Y ya. Nah, kayak gini. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah pembilangnya. Kalau penyebutnya itu adalah matriks Jacobian, yaitu 1 min 1, 0, dan seterusnya. Yang asli, yang belum diubah. Nah, kalau udah ketemu, nanti kalian tinggal operasikan aja. Nah, caranya, ya kalian cari determinannya. Kalau di sini aku pilih ini, kolom kedua, min 1, 1, 0, sebagai bilangan untuk mencari determinannya. Jadi nanti kalian bakal nemu determinannya pakai cara yang tadi udah ada di poin A untuk nyari determinan matriks Jacobian. Kalian bakal nemu nilainya adalah A min BT0 plus I0 plus G0 per 1 min B plus EB. Nah, seperti itu. Itu adalah nilai dari Y star. Kemudian untuk nilai dari C star, berarti kalian tinggal mindahin daerah hasilnya ke daerah yang menjadi pengali C. Nah, pengali C kan nanti ada di kolom 2. Nah, kalian tinggal pindahin aja. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Untuk kolom kedua, itu adalah daerah hasil. Nah, kemudian kalian sama kayak tadi, kalian cari matriks determinannya. Nah, kalian bakal nemu nilai dari C star itu adalah min BT0 per BEI0 plus BEG0 plus A plus BI0 plus BG0 per 1 min B plus EB. Nah, ini adalah nilai dari C star. Dan hal yang sama, step yang sama diberlakukan ke T star. Jadi nanti matriks hasilnya itu kalian gantikan ke kolom ketiga yang bakal menjadi pengali T. Nanti nilainya adalah seperti berikut. Dan kalian sama cari determinannya untuk pembilang dan penyebut. Nanti kalian bakal nemu hasilnya adalah ini. T0 min BT0 plus EA plus EI0 plus EG0 per 1 min B plus EB. Itu adalah nilai dari T star. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke soal C dan D. Kita disuruh menghitung do Y per do G0, kemudian bagaimana tanda dan apa interpretasinya. Begitu juga dengan yang D, yaitu do Y per do T0. Nah, untuk mencari nilai keseimbangannya, itu caranya mirip banget dengan yang ada di poin B tadi. Kita tinggal mindah-mindahin daerah hasil ke daerah matriks Jacobian untuk dijadikan pembilangnya.
Jadi, kita kembali dulu ya ke sini. Ini daerah hasilnya yang ada di sini, itu bakal kita pindahkan ke kolom 1. Karena kolom 1 itu bakal jadi pengali dari DY per DG 0 kan. Nah, jadi nanti untuk mencari keseimbangannya, itu kita pindahkan ke kolom 1. Nah, bakal ada di sini. Kemudian sama kayak yang tadi, kalian tinggal pilih matriks determinannya. Kalian tinggal tentukan determinan pembilang dan penyebut, kemudian kalian bagi. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. 1/1 min B plus EB. Nah, kalian bisa hitung sendiri. Nah, kemudian kita coba lanjut dulu ya, yang ke DY per DT0. Nah, step by stepnya sama, kalian tinggal pindahkan daerah hasilnya ini ke daerah yang menjadi pengali DY per DT0, yaitu kolom pertama. Nah, nanti bakal hasilnya adalah seperti ini. Nah, sama kayak tadi, kalian tinggal cari determinan matriks pembilang dan penyebutnya, nanti hasilnya udah seperti ini, dan kalian bakal nemu nilainya adalah ini, min B per 1 min B plus EB. Nah, kayak gini. Nah, kita interpretasikan sekaligus ya. Interpretasinya adalah yang ini, setiap perubahan G0 sebesar 1 unit, Y akan berubah sebesar 1/1 min B plus EB unit. Nah, karena di sini nilainya adalah plus, maka penambahan pengeluaran pemerintah atau G0 akan menambah PDB. Jadi, intinya adalah hubungan G0 dan Y itu adalah searah. Hubungan pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional adalah searah. Nah, kemudian yang DY per DT0 adalah setiap perubahan T0, ini T0 ya, sorry. T0 sebesar 1 unit, Y akan berubah sebesar min B per 1 min B plus EB unit, di mana penambahan pajak akan mengurangi PDB. Nah, dua angka inilah yang akan disebut nanti sebagai multiplier effect atau multiplier figure, angka multiplier. Nah, kemudian kita disuruh menginterpretasikan yang ada di soal. Tadi kan di soal disebutkan ketika pandemi pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Nah, berarti menambah pengeluaran pemerintah akan menambah PDB dan mengurangi pajak juga akan menambah PDB. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita bakal lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini adalah mengenai optimisasi dengan kendala persamaan. Nah, seorang konsumen memiliki preferensi untuk memilih dua jenis barang, yaitu X dan Y, di mana konsumen ingin memaksimumkan utilitas dengan fungsi U sama dengan X pangkat setengah, Y pangkat 0,4. Tetapi ada kendala kendala anggaran, yaitu 10X plus 3Y sama dengan 150. Konsumen ingin menentukan konsumsi barang yang optimal. Nah, yang pertama kita disuruh menulis persamaan Lagrange dan menghitung X star dan Y star yang menghasilkan U maksimal. Nah, untuk membentuk persamaan Lagrange, kita tentukan dulu objektif dan constraint function-nya. Nah, ini cukup straightforward. Objektif function-nya adalah konsumen ini ingin memaksimumkan utilitas. Maka, fungsi utilitas adalah objektif function-nya. Nah, kemudian ada kendala biaya. Nah, kendala anggaran gini kan, makanya ini adalah merupakan constraint function-nya. Nah, kalau kita udah nemu nih objektif dan constraint function-nya, kita bisa bikin Lagrange function-nya. Di mana Lagrange function adalah L, fungsi dari X, Y, dan lambda. Lambda ini adalah multiplier ya, multiplier Lagrangian-nya. Kemudian sama dengan X pangkat setengah Y pangkat 0,4 ditambah lambda dikali 150 min 10X min 3Y. Nah, yang depan ini adalah objective function. Dan yang belakang ini adalah lambda dikali constraint function-nya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita udah nemu, kita turunkan first order necessary condition-nya, yaitu turunan parsial terhadap masing-masing variabel, yaitu X, Y, dan lambda. Nah, ketika diturunkan terhadap X, maka hasilnya adalah yang ini.
Nah, kalian turunkan terhadap X, jadi adalah setengah dikali X pangkat. Pangkatnya X ini akan dikurangi dengan 1, jadi setengah min 1 adalah min setengah. Kemudian dikali Y pangkat 0,4. Jangan lupa constraint fungsinya juga akan dikurangi, ya, mohon maaf, akan diturunkan terhadap X, jadinya min 10 lambda, sama dengan 0. Kemudian turunkan terhadap Y. Nah, hasilnya adalah ini. 0,4X pangkat setengah Y pangkat min 0,6 min 3 lambda sama dengan 0. Nah, biasanya langsung diubah bentuknya menjadi seperti ini. Lambda sama dengan sekian. Dan begitu juga yang turunan yang kedua terhadap Y. Lambda sama dengan sekian. Nah, kemudian yang terakhir, turunkan terhadap lambda. Nanti akan membentuk constraint function. Yang ini kan. Nah, kemudian kita harus tentukan berapa perbandingan X dengan Y. Caranya adalah kita samakan lambda yang ini. Kita samakan lambda yang ini dengan ini. Jadi yang ke atas ini akan jadi yang di sini. Dan lambda yang kedua akan jadi bisa disamakan. Nah, kemudian kalian tinggal operasikan biar nemukan berapa proporsinya. Jadi adalah setengah X pangkat min setengah Y pangkat 0,4 sama dengan 4X pangkat setengah dikalikan Y pangkat min 0,6. Nah, ini bisa dipindah ruaskan, jadi kayak gini. Kemudian, jadinya gini ya, Y 0,4 per Y pangkat min 0,6 sama dengan 4X pangkat setengah per, mohon maaf ini 4-nya hilang, X pangkat setengah per X pangkat min setengah. Nah, karena ini pangkatnya negatif, jadi bisa langsung dijadikan pembilang, dan pangkatnya itu dijadikan positif. 1,5 per 4 adalah 0,375. Y pangkat 0,4 ditambah 0,6. Dan sama dengan X pangkat setengah ditambah setengah. Nah, nantinya jadinya adalah seperti ini. X sama dengan 0,375Y. Nah, kalau kita udah nemu berapa proporsi X yang sama dengan barang Y, nanti kita tinggal substitusikan ini ke constraint function-nya. Jadinya adalah seperti ini. 150 sama dengan 10 kali 0,375Y plus 3Y. Nanti akan ketemu Y sama dengan 22,22. Ini adalah Y star-nya atau Y keseimbangannya. Dan X star-nya berarti kita tinggal substitusikan nilai Y kepada yang sini. Pada X-nya. Di mana X adalah 8,33. Nah, begini. Jadi ini yang A sudah ketemu ya. Terus yang B berapa, tentukan nilai utilitasnya maksimal. Nah, berarti kalian tinggal masukkan nilai Y star dan X star-nya ke objective function-nya. Nah, yang ini. Kan objective function-nya adalah X pangkat setengah dikalikan Y pangkat 0,4. Nah, X-nya diganti 8,33 dan Y-nya diganti 22,22. Nanti akan ketemu utilitasnya adalah 9,98. Nah, kemudian yang C itu adalah buatlah matriks bordered Hessian dan hitunglah bordered Hessian pada nilai X dan Y optimal. Nah, untuk membentuk bordered Hessian di mana terdapat dua variabel, nanti bentuk bordered Hessian-nya adalah seperti ini ya. Di mana baris pertama, kolom pertama adalah 0, kemudian baris pertama kolom kedua adalah GX, dan baris kedua kolom pertama itu juga akan GX. Terus baris ke-1 kolom ketiga adalah GY, dan baris ketiga kolom 1 adalah GY juga. Nah, GX, GY ini adalah turunan dari constraint function terhadap X dan Y. Nah, terhadap X, kemudian yang GY adalah terhadap Y. Nah, jadi adalah turunan pertama. Nah, turunan keduanya itu dilakukan terhadap turunan pertama yang Lagrangian function-nya, di mana LXX itu adalah turunan terhadap LX terhadap X lagi, dan seterusnya. Jadi kita langsung praktek aja. Ini kan kita udah ketahui ini ya,
Lx adalah sama dengan 0,5x pangkat min setengah dikalikan y pangkat 0,4 min 10 lambda. Nah, ketika ini diturunkan terhadap x, akan ketemu Lxx. Nah, ketika diturunkan terhadap y, maka ketemu Lxy. Nah, Lxx-nya berarti adalah sama dengan min 0,25x pangkat min 1,5 dikalikan y pangkat 0,4. Soalnya x-nya nanti akan turun ya, setengah kali min setengah dikali setengah sama dengan min seperempat atau min 0,25. Terus pangkat dari x-nya itu akan berkurang dari setengah min 1 jadinya, min setengah min 1 jadinya adalah min 1 setengah. Kemudian Lx diturunkan terhadap y adalah Lxy, itu sama dengan 0,2x pangkat min setengah dikalikan y pangkat min 0,6. Nah, terus kita turunkan yang Ly terhadap y, nanti akan ketemu Lyy. Sama dengan min 0,24 dikalikan x pangkat setengah dikalikan y pangkat min 1,6, soalnya nanti pangkatnya min 0,6 akan dikurangkan dengan 1. Jadinya min 1,6. Dan yang di depannya ini jadi min 0,24. Kemudian kalau diturunkan terhadap x, nanti akan jadi 0,2x pangkat 0,5 pangkat min 0,5 dikalikan y pangkat min 0,6. Lxy dan Lyx nanti biasanya nilainya adalah sama. Nah, ini nilainya biasanya adalah sama. Nah, karena kita udah tahu berapa nilai dari x dan berapa nilai dari y, nanti kalian bisa langsung hitung aja. Ini tuh nilainya berapa, dan seterusnya. Nah, karena ini aku udah hitung di kalkulator. Nah, aku udah nemu nilainya bahwa Lxx adalah min 0,036, kemudian Lxy dan Lyx adalah 0,011, kemudian Ly-nya adalah min 0,005. Nah, kalau udah ketemu, nanti kalian pindahkan langsung ke bordered Hessian-nya. Nah, jadinya adalah seperti ini. Ini lanjut ke yang D ya. Nah, kita kan udah menemukan berapa Hessian matriksnya. Nah, terus kita disuruh ngitung determinannya. Determinan dari Hessian matriks tersebut. Nah, cara untuk menentukan determinannya itu juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya, sama yang ada di nomor 1 juga. Jadi kalian pick salah satu kolom atau baris. Di sini aku pilih yang ini kayak. Ya sama aja. Nah, kemudian jangan lupa nanti polanya adalah plus min plus min plus min plus min plus. Jangan lupa ini ya, untuk menentukan determinan yang pakai kofaktor, nanti pengalinya adalah bakal plus minnya kayak gini. Nah, terus aku ketemu determinannya adalah ini. Min 10 dikalikan kofaktornya adalah 10, 0,011, 3, min 0,005, ditambah 3 dikali kofaktornya adalah 10, min 0,036, 3, 0,011. Nanti akan ketemu nilai determinannya adalah 1484. Nah, apa maksudnya angka ini 1484? Nah, yang D ini ditanyakan, jelaskan kedefinitan pada utilitas optimal dan tentukan apakah nilai optimal merupakan lokal maksimum atau lokal minimum atau bukan keduanya. Nah, lokal maksimum atau lokal minimum ya ditanyakan, dan kedefinitannya atau definiteness-nya. Nah, untuk menentukan definiteness-nya itu adalah kita menentukan leading minor principle. Nah, apa yang dimaksud leading minor principle? Istilahnya kalian menentukan determinan matriks dari ujung paling kiri, yaitu
yang di sini hingga ujung baris 2 kolom 2, yaitu yang ada di sini, bentar, hingga seluruhnya, yaitu seluruh matriksnya. Nah, kalau di matriks Hessian ini kita bisa tentukan leading minor principle-nya adalah yang pertama 0, karena matriksnya 0 ya ini. Ini adalah matriksnya 0. Kemudian untuk yang ini, yang 2 dikali 2, yaitu kita bisa nemukan hasilnya adalah, determinannya adalah min 0 dikali min 0,036 dikurangi 10 kali 10, ya kan? Nah, hasilnya berarti kan adalah min 100 ya. Jadi ini adalah min 100. Kemudian, gimana determinan yang keseluruhan matriksnya? Nah, kan ini udah kita temui, yaitu adalah 1484. Nah, kita tulis saja. Nah, apa maksudnya? Bagaimana kedefinitannya matriks ini? Nah, bordered Hessian matrix ini itu memiliki definite negatif. Nah, definite negatif itu akan terjadi ketika ada pergantian antara masing-masing prinsipal, masing-masing minor, di mana yang pertama adalah 0, kemudian menjadi negatif. Yang keduanya adalah negatif, dan yang ketiganya adalah positif. Nah, kalau berganti jadi negatif, dari negatif menjadi positif, maka ini adalah definite negatif. Nah, kalau misalnya seluruh bilangan dari leading minor principle ini adalah positif, maka definite positif. Nah, kayak gitu ya. Tapi karena ini berganti dari negatif menjadi positif, maka definite-nya adalah negatif definite. Nah, kalau misalnya terdapat definite negatif, maka akan terjadi lokal maksimum. Nah, lokal maksimum itu maksudnya adalah nilai utilitas yang kita udah temukan tadi di atas, itu adalah utilitas maksimalnya. Nah, itu adalah lokal ekstrimum berupa lokal maksimumnya. Dan itu adalah nilai utilitas tertinggi dari constraint yang udah kita tentukan. Oke, sekian. Yang D ini ditanyakan, jelaskan kedefinitan pada utilitas optimal dan tentukan apakah titik optimal merupakan lokal maksimum atau lokal minimum atau bukan keduanya, atau saddle point atau inflection point istilahnya. Nah, nentukannya gimana? Kita harus pakai the leading principle minor. Nah, leading principle minor ini kita tentukannya adalah dari bordered Hessian matrix ini, dan kita tentukan kita tentukan determinannya dari yang baris 1 kolom 1, kemudian matriks kali 2, 2 kali 2 yang ada di sini. Hingga yang keseluruhannya. Nah, yang di sini. Nah, kita tahu bahwa yang ini, yang pertama ya, yaitu cuma 0, maka kita nggak hitungnya sebagai 0 aja. Kemudian yang kedua, itu adalah determinannya adalah 0 dikalikan min 0,036 min 10 kali 10. Hasilnya adalah min 100 ya. Nah, jadi leading principle minor untuk yang kedua adalah adalah min 100. Nah, ini adalah H1-nya. Kemudian kita tentukan yang H2. Nah, tentukannya gimana? Kita udah tentukan yang di sini, yaitu adalah 1484. Nah,
Nah, kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari leading principal minor ini? Nah, leading principal minor itu bisa menentukan apakah bordered Hessian itu nilainya definitnya negatif atau positif. Kalau definitnya negatif, maka di H1 itu pasti nilainya negatif. Dan di H2 itu pasti berganti dari negatif menjadi positif. Karena ini positif ya pasti. Nah, nanti kalau misalnya ada H3 dan seterusnya bakal alternate terus. Jadi negatif, positif, H3-nya negatif, H4-nya positif, dan seterusnya. Nah, maka ini nilainya adalah semi-definite. Semi-negatif definite. Nah, ini sebenarnya semi ya. Sorry. Nah, kalau misalnya semua leading principal minor-nya bernilai positif, di mana ini H1 positif, H2 positif, dan seterusnya, maka mereka akan dianggap memiliki positif definite atau semi-positif definite, tergantung. Nah, karena ini kita ada negatifnya di H1 ini, maka kita adalah negatif definite. Nah, terus kalau misalnya definite-nya itu bernilai negatif atau semi-negatif, maka nilai utilitas kita itu adalah lokal maksimum atau lokal ekstrim kita itu bernilai maksimum dari utilitasnya. Oke, mungkin gitu. Terima kasih. Lanjut ke soal nomor 3, optimisasi dengan kendala pertidaksamaan. Sebuah perusahaan menggunakan labor untuk memproduksi dua barang, X1 dan X2. Nah, kita dikasih tahu fungsi produksinya, X1 dan X2, fungsi dari L1 dan L2, dan seterusnya. Nah, perusahaan bertujuan memaksimisasi nilai total V, yang merupakan fungsi X1 dan X2. Nah, V adalah 4X1 plus 5X2. Nah, pertama kita disuruh nulis berapa output perusahaan V sebagai fungsi dari L1 dan L2. Nah, ini masih cukup mudah ya. Jadi nanti kalian tinggal masukkan saja X1 ke sini dan X2 ke sini. Soalnya karena ini kan X1 itu fungsi dari L1 dan X2 itu fungsi dari L2, dan V itu adalah fungsi dari X1 dan X2, jadi kalian tinggal masukkan saja kepada fungsi V-nya. Nanti kalian ketemu V adalah fungsi dari L1 dan L2 sama dengan 40 L1 min 2L1 kuadrat plus 40 L2 min 18,75 L2 kuadrat. Nah, oke, yang B, jumlah total labor yang dipekerjakan oleh perusahaan X1 dan X2 adalah tidak lebih dari 12. Selain itu, manajemen menetapkan bahwa jumlah labor untuk untuk X2 atau L2-nya itu tidak boleh lebih dari 6 orang. Nah, ini adalah constraint yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, di kalimat pertama itu berarti adalah L1 plus L2 kurang dari sama dengan 12 ya kan, soalnya tidak boleh lebih dari 12. Nah, kalau yang kalimat kedua, itu berarti L2-nya kurang dari sama dengan 6, soalnya nggak boleh lebih dari 6 orang. Nah, problem maksimisasi perusahaan itu adalah maximize V. Ingat ya, V ini adalah kira-kira objective function-nya. Objective function berarti maximize V sama dengan 40 L1 min 2 L1 kuadrat plus 40 L2 min 18,75 L2 kuadrat subject to L1 plus L2 kurang dari sama dengan 12, L2 kurang dari sama dengan 6, dan ini jangan lupa restriksi positif. Jadi nilai L1 dan L2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Soalnya kan nggak mungkin perusahaan nge-hire pekerja tapi nilainya negatif, nggak mungkin ya. Oke, lanjut yang C. Tulislah Lagrangian function dari problem maksimisasi berikut. Nah, untuk Lagrangian function-nya itu kira-kira sama dengan yang di soal sebelumnya. Jadi kalian tulis dulu L sama dengan objective function-nya. Nah, ini adalah objective function-nya. Kemudian kalian tulis pertidaksamaan dari itunya, constraint-nya. Dimana constraint pertama ini aku bikin constraint pertama itu lambda 1 ya. Lambda 1 dikalikan dengan constraint pertamanya.
Kemudian lambda 2 dikalikan dengan constraint keduanya. Nah, ingat constraint satunya itu adalah dari sini. Constraint 2-nya dari sini. Jadi kalian tinggal masukin aja dan kalian pindah ruasin. Jadi salah satu ruas saja. Nah, ya kalian boleh kayak min 12 plus L1 plus L2. Nah, tetapi lambdanya itu nilainya juga harus min. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian yang D, tulislah Coon-Tucker condition dari problem maksimisasi tersebut. Nah, untuk Coon-Tucker condition ini kira-kira hampir sama dengan di soal sebelumnya juga. Jadi kita turunkan secara parsial, tetapi Coon-Tucker condition itu ada beberapa persyaratan atau kondisi-kondisi tertentu yang harus di-satisfy dulu. Nah, apa kondisinya? Ini aku harus dulu. Sorry. Nah, kondisi yang harus dipenuhi adalah turunan dari L1 dan L2 atau variabel di objective function-nya itu harus kurang dari sama dengan 0. Di mana nilai L1 atau L2-nya, nilai L1 dan L2-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian ketika L1 dikalikan dengan turunan Lagrange terhadap L1, itu nilainya harus sama dengan 0. Nah, untuk memenuhi ini, berarti antara L1 atau turunan Lagrange terhadap L1 itu harus 0. Nah, harus 0. Jadi salah satu antara turunan Lagrange terhadap L1 atau L1-nya itu harus 0, salah satunya aja. Nah, kayak gitu. Itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, begitu juga dengan yang di lambda, turunan terhadap constraint-nya. Nah, tapi perbedaannya adalah turunan terhadap constraint itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, tetapi nilai lambdanya itu juga harus lebih dari sama dengan 0. Sorry, ini tadi yang aku highlight yang sini. Nah, sama dengan yang tadi juga, perkalian antara lambda 1 dikalikan dengan turunan Lagrange terhadap lambda 1, itu nilainya harus sama dengan 0. Jadi, antara lambda 1 atau turunan Lagrange terhadap lambda 1, salah satunya harus nilainya 0. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita udah ketahui persyaratannya, itu kita bisa turunkan. Nah, turunkannya berarti langsung aja turunkan secara parsial. Untuk mencari turunan Lagrange terhadap L1, berarti kalian turunkan terhadap L1. 40 L1 menjadi 40, min 2 L1 kuadrat menjadi min 4 L1. Nah, kemudian turunkan constraint-nya. Nah, di sini untuk L1 constraint-nya kan cuma ada di constraint pertama. Nah, jadi turunkannya menjadi min lambda 1 aja. Nah, kemudian yang L2 ini karena sama kayak tadi ya, kalian turunkan yang sini dulu. Nah, tapi karena L2 ini ada di constraint pertama dan constraint kedua, jadi nanti lambda 1 dan 2-nya itu ada. Nah, kayak gini. Nah, begitu juga yang turunan terhadap lambdanya. Nah, kalau turunan terhadap lambda berarti kalian tinggal nulis ulang yang ada di bracket, yang ada di kurung. Nah, kayak gini. Dan jangan lupa ya, persyaratannya, Coon-Tucker-nya itu harus dipenuhi. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu harus dipenuhi semua. Nah, kenapa kita harus memenuhi semua persyaratan Coon-Tucker itu? Biasanya ya agar kita bisa mendapatkan nilai L1 dan L2 yang optimum. Nah, untuk mendapatkan L1 dan L2 yang minimum, biasanya kita lakukan apa yang namanya trial dan error, di mana kita tentukan constraint binding atau yang non-binding. Maksudnya apa? Binding, non-binding. Kita tentukan titik di mana kita mau uji, kita mau trial. Nah, kita harus tentukan di titik tersebut apakah constraint 1 dan 2 binding atau non-binding. Nah, misal ada, ini aku visualisasikan ya, ini adalah constraint 2, ini adalah constraint 1.
Nah, di titik ini adalah ketika constraint 1 dan constraint 2 binding. Nah, di titik ini, salah satu dari sini, itu ketika 1 binding, 2 non-binding. Nah, di garis sini, di salah satu titik sini, berarti kebalikannya ya, di sini 2 binding, 1 non-binding. Nah, bisa juga titiknya ada di dalam sini. Nah, kalau di dalam sini berarti 1 dan 2 non-binding, not binding. Nah, ini adalah ketika, oh ya, aku belum disclaimer, ini adalah ketika itu ya, kita mencari nilai maksimal. Nah, ketika kita mencari nilai maksimal, pasti daerah hasilnya yang kita cari itu adalah berada di sini. Nah, kalau nilainya minimal, kita cari nilai minimal, biasanya daerah hasilnya adalah di sini, ke atas. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita langsung aja ya, trial dan error itu adalah yang E. Carilah jumlah labor optimum, L1 star dan L2 star, dengan trial dan error, dan kita disuruh ngitung V-nya berapa. Nah, untuk trial dan error sebenarnya, kalau ada 2 variabel dan 2 constraint, itu ada 16 kemungkinan trial dan error. Tapi biasanya yang ada hasilnya, yang optimumnya itu ada di antara 4 ini aja. Nah, di antara 4 ini biasanya udah nemu. Nah, kemudian apa maksudnya angka-angka ini? Ya, untuk trial dan error yang perlu kalian perhatikan, biasanya adalah yang di 2 ini, lambdanya. Nah, ketika lambda 1 lebih dari 0 dan lambda 2 lebih dari 0, berarti keduanya binding. Jadi constraint 1 dan constraint 2 binding. Nah, ketika lambda 2 sama dengan 0 dan lambda 1 lebih besar daripada 0, maka lambda 1 binding dan lambda 2 tidak binding. Nah, begitu juga seterusnya ya. Nah, kalau misalnya ada X1 sama dengan 0, X2 lebih besar daripada 0, ini adalah corner solution, dan begitu juga sebaliknya. Nah, biasanya corner solution itu unlikely, apalagi kalau misalnya persamaannya adalah persamaan ini ya, kuadrat-kuadrat. Nah, itu biasanya jarang terjadi. Oke, kita langsung aja. Di trial 1 adalah ketika kedua constraint itu binding. Ingat bahwa ketika kedua constraint binding, itu lambda 1 dan lambda 2 lebih besar daripada 0. Akibatnya, turunan Lagrange terhadap lambda 1 dan turunan Lagrange terhadap lambda 2 itu harus sama dengan 0. Nah, ingat persyaratan Kuhn-Tuckernya ya. Persyaratan Kuhn-Tucker yang ada di sini. Ini. Nah, ingat persyaratannya. Nah, kalau udah kita tentukan persyaratan semua-semuanya, berarti kita bisa langsung cari. Nah, biasanya kalau constraint 1 dan 2 binding, kalian bisa cari L1 dan L2-nya langsung nilainya. Nah, 6 min L2 sama dengan 0. Nah, ini dari itu ya, sorry. Ini dari turunan Lagrange terhadap lambda 2. Dan ini adalah turunan Lagrange terhadap lambda 1. Nah, biasanya dari 2 itu, kalau misalnya constraint 1 dan 2 binding, itu udah bisa ketahui L1, L2-nya. Nah, 6 min L2, L2-nya sama dengan 6. Nah, L1 plus L2 sama dengan 12, jadi L1-nya sama dengan 6, karena L2-nya juga sama dengan 6, ya kan? Nah, kalau kita udah nemu ini, jangan lupa kita konfirmasi dulu apakah lambdanya itu memenuhi syarat. Nah, di sini kita konfirmasinya pakai turunan Lagrange terhadap L1 dan L2. Nah, ternyata dari turunan Lagrange terhadap L1, 40 min 4 dikali L1, dimana L1-nya 6, min lambda 1 sama dengan 0, ternyata lambda 1 16. Nah, ini boleh. Nah, ternyata ketika kita coba konfirmasi lambda 2-nya itu adalah min 201. Nah, ini menyalahi aturannya. Karena ketika constraint 1 dan 2 binding, lambda 2 itu harus lebih besar daripada 0, ya kan? Nah, ketika lambda 2 harus lebih besar daripada 0,
Dan di sini ternyata lambda 2 adalah min 201, jadi tidak memenuhi persyaratan. Jadi ini gagal trial. Nah, oke, kita lanjut ke trial kedua. Nah, di trial kedua itu lambda 1 lebih besar daripada 0 dan lambda 2 sama dengan 0. Berarti constraint 1 binding dan constraint 2 itu not binding. Nah, jangan lupa persyaratan Kuntackernya. Kalau lambda 1 binding, berarti turunan Lagrange terhadap lambda 1 itu sama dengan 0, dan karena lambda 2 itu not binding atau sama dengan 0, berarti turunan Lagrange terhadap lambda 2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah persyaratan Kuntackernya. Nah, karena ada salah satu yang not binding, kita biasanya nggak bisa langsung tentukan dari turunan terhadap constraint-nya. Nah, kita nggak bisa langsung tentukan dari sini. Nah, caranya kita tentukan nilai lambda-nya terlebih dahulu biasanya. Jadi kita tentukan lambda itu berapa L sih? Yaitu kita cari dari sini tuh. Nah, min 4L1 min lambda 1 sama dengan 0, di mana lambda 1 sama dengan 40 min 4L1. Nah, kemudian persamaan kedua kita ketahui bahwa lambda 1 sama dengan 40 min 37,5 L2. Nah, dari dua persamaan ini, kita bisa ketahui bahwa L1 sama dengan, ini ya, karena lambda 1, kalian samakan dengan lambda 1, berarti kan kalian bisa langsung sama ini nih. L1 sama dengan 9,375 L2. Nah, ini berarti adalah perbandingan L1 itu berapa L2, ya kan? Nah, kemudian kalian masukin kepada turunan constraint function-nya. Nah, kalian dapatkan L2 sama dengan 1,15 atau approximately 1 lah. Nah, kemudian L1, ini kalian tinggal masukin nilai L2 ke fungsi yang ini. Nah, L1 sama dengan 10,78 atau approximately 11. Nah, apakah nilai L2 sama dengan 1 dan L1 sama dengan 11 ini udah optimum? Nah, kalian lihat dulu berapa nilai lambdanya. Nah, di sini kan kita ketahui lambda 2, ya, lambda 1 harus lebih besar dari 0 kan? Lambda 1. Nah, ternyata lambda 1 itu 40 min 4 dikalikan L1. Nah, L1-nya adalah 11 sama dengan min 4, ya kan? Nah, berarti kan ini menyalahi persyaratan lagi. Jadi, ini gagal. Nah, kalian boleh coba trial yang ini dulu, tetapi biar cepat, ini aku langsung ke trial di mana constraint 1 dan 2 not binding, karena jawabannya ini. Kalau constraint 1 dan 2 not binding, berarti turunan Lagrange terhadap lambda 1 dan turunan persamaan Lagrange terhadap lambda 2 itu nilainya harus lebih besar sama dengan 0, ya. Karena persyaratan Kuntacker yang tadi. Nah, kemudian dengan proses yang sama kayak yang tadi, di mana lambda 1 dan 2-nya itu 0, kalian bisa coret-coret. Nah, kalian nemu L2 sama dengan 1,067 atau approximately 1. Nah, kalau kalian udah nemu 1, berarti dengan turunan fungsi terhadap L1, nah, kalian bisa nemu L1 sama dengan 10. Nah, ini sekilas mirip dengan trial yang kedua ya. Bedanya di sini L1-nya cuma 10. Kalau kalau trial 2, L1-nya itu ada 11. Nah, sekilas kayak nggak mungkin trial 3 ini salah. Nggak mungkin trial 3 ini benar. Soalnya L1-nya lebih sedikit daripada yang ada di trial 2. Nah, ternyata karena ada yang kalau di PE itu kita pelajari sebagai the law of diminishing return ya, di mana menambah pekerja itu bisa aja mengurangi marginal product, bahkan mengurangi total product, dan seterusnya. Nah, di sini adalah kasusnya. L1-nya 10 itu ternyata lebih optimum. Nah, gimana kita membuktikan optimumnya? Nah, kita tentukan aja turunan dari constraint-nya apakah benar. Nah, turunan dari constraint-nya adalah ini ya.
12 min L1 min L2 itu harus lebih besar daripada 0, ingat ini. Nah, ternyata setelah kita hitung, kedua persyaratan ini terpenuhi. 1 lebih besar daripada 0 dan 5 lebih besar daripada 0. Nah, ini memenuhi persyaratan. Nah, kalau memenuhi persyaratan berarti bisa dipastikan titik yang di trial 3 ini optimum. Nah, kalau udah kita ketahui ini optimum, kalian tentukan ini V-nya itu berapa. Nah, berarti V fungsi dari L1 star dan L2 star itu sama dengan fungsi objektifnya tadi dikalikan dengan nilai L1 dan L2 yang udah kita ketahui, yaitu 40 kali 10 min 2 kali 10 kuadrat plus 40 kali 1 min 18,75 kali 1 kuadrat. Hasilnya adalah 221,25 unit. Nah, kalau kalian masih ingin membuktikan lagi, kalian buktikan berapa nilai V ketika di trial 2. Nah, di trial 2 kan tadi L1-nya sama dengan 11, L2-nya sama dengan 1, ya kan? Nah, kalian buktikan berapa V-nya, apakah V-nya lebih tinggi daripada di trial 3, dan kalian mungkin mau buktikan juga V ketika di trial 1 itu berapa. Kan trial 1 tadi L1-nya 6, L2-nya 6, ya kan? Nah, kalian buktikan berapa V-nya ketika di trial 1, apakah lebih tinggi daripada di trial 3. Nah, kalau memang nggak ada yang lebih dari tinggi di trial 3, berarti yang trial 3 ini adalah yang udah paling optimum. Oke, sekian. Lanjut ke soal nomor 4 mengenai kalkulus integral. Pemilik kafe Mujur memperkirakan pendapatan dari menjalankan kafe tumbuh secara eksponensial, yang direpresentasikan dengan formula R aksen fungsi dari T sama dengan C dikali E pangkat K kali T, dengan T adalah waktu dan K adalah konstanta pertumbuhan. Nah, dikasih note juga bahwa fungsi itu adalah turunan R aksen fungsi dari T adalah turunan dari dr per dt, yaitu dr per dt atau turunan fungsi R terhadap variabel T. Bila diasumsikan laju pendapatan di alat permukaan atau ketika T sama dengan 0 adalah 50 juta per bulan dan ketika T sama dengan 1 adalah 60 juta per bulan, kita disuruh nentuin berapa C dan K-nya. Nah, untuk mengetahui C dan K-nya, kalian masukkan aja berapa nilai T ke rumus yang udah dikasih tahu di awal. Nah, sehingga nanti kalian bakal tahu R aksen ketika T sama dengan 0 adalah 50 juta kan. Nah, sehingga nanti perkaliannya adalah C dikali E pangkat K dikali 0 atau C kali E pangkat 0. Ingat ya, seluruh bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya adalah 1. Sehingga ini adalah C dikali 1 sama dengan 50 juta. Kita udah ketemu berapa nilai C-nya. C-nya adalah 50 juta. Kemudian kita masukkan C-nya ini ke pendapatan pada bulan kedua, yaitu C dikali E pangkat K kali 1 atau pangkat K aja. Nanti ketemu hasilnya adalah, kan berarti 50 juta dikali C dikali E pangkat K sama dengan 60 juta ya. Kalian pindahkan ruas ini, pindah ruas 50 juta ke kanan menjadi penyebut. Jadi nanti hasilnya adalah E pangkat K sama dengan 60 juta per 50 juta atau sama dengan 1,2. Nah, untuk mencari tahu nilai K-nya berarti kalian harus apply logaritma natural, yaitu ln E pangkat K sama dengan ln 1,2. Jadi ruas kanan dan kirinya harus dikasih ln. Kemudian nanti kalian akan ketemu hasilnya pakai kalkulator. K sama dengan kira-kira 0,182. Ini ada terusannya harusnya. Nah, kemudian yang B kalian tinggal masukkan nilai C dan K-nya ke rumus yang tadi. Rumus R aksennya. Nah, nanti ketemu R aksen fungsi dari T sama dengan 50 juta dikali E pangkat 0,182 T. Nah, oke. Kemudian yang C kita disuruh tentukan formulasi pendapatan KV atau R fungsi dari T setelah dijalankan selama T bulan. Nah, yang pertama kalian harus pastikan ini udah satuannya udah sama ya. Ini kan per bulan, ini per bulan, dan ini adalah setelah T bulan.
Nah, kalau misalnya nggak sama, kalian harus samakan dulu. Misal per tahun kalian harus jadikan per bulan atau seterusnya. Nah, karena udah sama, kita bisa langsung integralkan. Nah, nanti proses integralnya adalah integral dari 0 hingga T 50 juta E pangkat 0,182 T dikali dt. Karena 50 juta ini konstannya ya, jadi kalian bisa pindahkan ke sisi kiri. Soalnya mereka bisa, ya pokoknya bisa dipindahkan ke sisi kiri. Nggak usah diintegralkan. Nah, kemudian, jadi yang diintegralkan tinggal E pangkat 0,182 T dikali dt. Nah, biasanya kita lakukan substitusi, biasanya pakai huruf O. Kita lakukan substitusi kepada pangkat E-nya. Pangkat E-nya kan 182, 0,182 T. Nah, kemudian kita definisikan DU-nya. Berarti DU itu kan sama dengan 0,182 dt ya di sini, dt. Nah, kalau kita ingin tahu DU-nya, kita ingin masukkan ini kepada dt, maka kita harus tahu dt-nya berapa. Nah, dt-nya berarti kan kalian tinggal pindahkan ya 0,182 ke sisi kiri. Jadi, du atau gini aja. 1 per 0,182 dikali du sama dengan dt. Nah, kemudian kalian masukkan nilai ini ke sini. Nanti hasilnya adalah 1 per 0,182. Ya, gini ya. E pangkat U du. Nah, karena 1 per 0,182 ini juga merupakan konstan nanti, untuk mempermudah integrasi, ini kalian pindahkan ke kiri. Jadi, dikalikan dengan 50 juta itu bisa. Nah, nanti hasilnya adalah 50 juta per 0,182 dikali integral dari 0 hingga T, E pangkat U du. Nah, kalau kalian bagi, nanti hasilnya adalah 274.725.274,7. Nah, nanti dikali dengan hasil integralnya. Hasil integralnya adalah E pangkat 0,182 T, karena ini U-nya ya, jadi E pangkat U. Kemudian dari 0 hingga T. Nah, kalau dari hingga T berarti kan ya kalian tinggal masukkan ini kan, T-nya sama dengan T. Ya udah, berarti kalian tinggal tulis ulang. Nah, dari 0-nya berarti kan ini menjadi pengurangnya. Nah, berarti dari E hingga T dan E pangkat E ketika T sama dengan 0, yaitu E pangkat 0,182 dikali 0. Nah, ingat ya, semua bilangan yang pangkatnya 0, ini kan nanti pangkatnya 0, itu sama dengan 1. Nah, jadi nanti nilainya, yang C jawabannya adalah ini, 274 juta sekian dikali E pangkat 0,182 T min 1. Atau kalian bisa kalikan satu-satu, jadi 274 kali E sekian, terus min 274 juta terus. Nah, kemudian yang D, apabila pemilik kafe menggunakan modal yang berasal dari pinjaman 500 juta dengan bunga majemuk, bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga dengan pada periode sebelumnya sebesar 2% per bulan. Nah, hitunglah besarnya pinjaman setelah T bulan. Nah, ini kita disuruh bikin berapa future value-nya. Future value dari pinjaman sebesar 50 juta itu selama T bulan. Nah, ingat rumus ini ya, A sama dengan V dikali E pangkat min RT, atau V per E pangkat RT, gini. Dimana V adalah future value, A adalah present value. Nah, untuk mencari future value-nya berarti kalian tinggal pindahkan aja E dikali RT-nya ke ruas kiri.
nanti kalian bakal move V sama dengan A dikali E pangkat RT. Nah, kemudian kalian tinggal masukkan saja. Nah, di sini kan diketahui awal pinjamannya itu adalah 500 juta ya. Nah, 500 juta. Nah, kalian masukkan 500 juta ini adalah present value-nya, dan bunganya 0,02 per bulan itu adalah R-nya. Jadi kalian ketemu V sama dengan 500 juta dikali E pangkat 0,02 T. Nah, sesimpel itu. Kemudian yang terakhir, apakah pemilik modal dapat melunasi seluruh hutang setelah menjalankan KV selama 6 bulan? Nah, jadi kita disuruh membandingkan R-nya dan loan-nya, revenue-nya ketika sudah 6 bulan, dan loan-nya ketika sudah 6 bulan. Nah, di sini yang perlu kalian hati-hati adalah kita pakai rumus yang ada di poin C, ya, yaitu 274 juta sekian dikali E pangkat 0,182 T min 1. Soalnya ini adalah jumlah revenue-nya ketika sudah 6 bulan. Kalau kita pakai turunannya, itu adalah jumlah revenue pada bulan tersebut, bukan jumlah revenue ketika sudah 6 bulan. Nah, jadi beda ya. Nah, jadi kalian tinggal masukkan T sama dengan 6 ke fungsi-fungsi yang udah kita dapatkan tadi, yaitu yang ada di poin C dan yang ada di poin D. Nah, di sini aku pakai notasi L untuk yang pinjaman sebagai loans. Nah, jadi yang pertama, R ketika T sama dengan 6 adalah, ya kalian tinggal hitung aja, 274 juta sekian dikali E pangkat 0,182 dikali 6 min 1. Nanti kalian akan ketemu hasilnya kira-kira 544 juta sekian. Nah, kemudian L, fungsi dari T sama dengan 6, sama dengan 500 juta dikali E pangkat 0,02 dikali 6. Jadi kalian nemu hasilnya adalah 563 sekian juta. Nah, apa yang bisa kita dapatkan? Nah, ternyata revenue-nya ketika 6 bulan itu masih lebih rendah daripada berapa nilai loans-nya, future value dari loans-nya ketika 6 bulan. Jadi, pendapatan selama 6 bulan itu tidak bisa membayar seluruh utang yang awalnya 500 juta ini. Nah, jadi kita harus bandingkan future value antara revenue dan loans-nya. Kayak gitu. Oke, terima kasih.